Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirieski dari kelas 10 Aljabar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pergaulan sehat. Pergaulan sehat terdapat dari dua kata, pergaulan dan sehat. Pergaulan asal katanya itu gaul, yang artinya berteman atau bersahabat. Pergaulan adalah suatu interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. 2. Sehat. Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik seluruh badan dan bagian-bagiannya. Pengertian sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, terbebas dari penyakit dan kelemahan. Menurut WHO ada 4 komponen-komponen yang dapat membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, dan kesejahteraan sosial. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai suatu interaksi antara individu dengan individu dengan kelompoknya yang berjalan dengan normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosial. Beberapa cara yang harus dilakukan dalam bergaul dengan sehat, diantaranya 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. Para remaja sangat membutuhkan pemahaman, pendalaman, dan ketaatan terhadap ilmu agama. Kenyataan sehari-hari menyatakan bahwa kebanyakan remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat, sebagian besar dari mereka tidak memahami norma agama. 2. Memiliki rasa setia kawan. Memiliki rasa setia kawan sangat penting dalam berteman atau bersahabat. Yang dimaksud dengan rasa setia kawan dilakukan dalam hal-hal positif, bukan dalam hal sebaliknya. 3. Memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah suatu upaya agar mengantisipasi agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak sehat. Meskipun demikian, kita juga harus berteman dengan teman kita yang melakukan pergaulan tidak sehat, tapi kita harus juga menjaga jarak, tidak terlalu dekat dengan mereka. 4. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif seperti mengembangkan keterampilan, membaca novel, membuat resensi, melukis, dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Para remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang ada di Indonesia. Misalnya ketika kita menyapa lawan jenis, berbicara dengan sopan, dan apabila kita berteman atau bersahabat dengan lawan jenis, kita juga harus saling menghargai dan menghormati. 6. Menstabilkan emosi. Kita harus mampu menstabilkan emosi kita. Jangan sampai emosi kita dapat mengendalikan diri kita. Sabar adalah salah satu cara untuk mengendalikan emosi kita. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. 1. Penampilan fisik. Tidak menjadi jaminan bahwa orang akan disukai dengan penampilan fisiknya. Tetapi pada umumnya orang-orang yang rapi dan bersih disukai oleh banyak orang. Penampilan fisik jangan diartikan sebagai tampil mewah, bersih dan rapi, karena itu tidak akan mencerminkan baiknya hati seseorang. 2. Berbicara dan bersikap sopan. Orang bijak mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, atau kata-kata adalah pedang. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati seseorang, jadi jagalah bicara kamu sebelum bicara dengan orang lain. Kesopanan memiliki kesan pertama yang baik pada saat kita berteman atau bersahabat. Biasakan memberi dan membagi. Hal ini dimulai dengan hal-hal yang sepele. Misalnya kita punya makanan kecil, setidaknya kita harus menawari teman kita. Jika kita mempunyai makanan yang sedikit, usahakan jangan makan di depan mereka. Sikap seperti ini dapat menyatakan bahwa kita peduli dengan perasaan teman-teman kita. 4. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebarkan desas-desus kelihatannya sangat mengasyikkan, tetapi sikap ini dapat mencerminkan bahwa kita gemar menyebarkan aib orang lain dan berita tersebut belum tentu benar adanya. 5. Muncul dengar atau mendengar pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak baik. Meskipun kita merasa dekat dengan mereka, kita harus tahu dan menghargai batasan-batasan yang bersifat pribadi. 6. Bersikap peduli terhadap teman kita yang sedang mencurahkan isi hatinya. Simak cerita teman kita yang sedang mencurahkan isi hatinya dengan baik dan pahami permasalahannya. Jika kita tidak dapat memberikan solusi yang baik, setidaknya kita harus menjadi pendengar yang baik sehingga ia merasa bebannya sedikit berkurang dan dihargai oleh teman-temannya. Selanjutnya kita harus menjaga kerahasiaannya itu.
7. Rendah hati. Biasakan bersifat rendah hati. Jangan membanggakan diri sendiri dan orang lain di setiap obrolan dengan teman kita, karena jika kita saling seperti itu, maka kita dianggap menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. 8. Jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita. Bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri hanya untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan pergaulan. Kita merupakan benteng kita dalam menyikapi perubahan dalam lingkungan pergaulan kita. It ain't my fault.